Assalamualaikum, hai everyone. Selamat datang di Linda Lestari Here. Saya dari kelas 10 akuntansi SMKN 1 Kerumbutan. Jadi di sini saya akan mengajak kalian untuk mengulas kembali kisah-kisah para pahlawan nasional kita, khususnya tokoh nasional di era Sumatera Barat. Siapa sih yang gak kenal Tuanku Imam Bonjol, ya kan? Enggak, beliau sudah ada di uang 5.000-an ya. Tapi sebelum menjadi ke pembahasan, alangkah baiknya untuk mengklik tombol like, comment, and share video ini ya. So stay tuned. Inilah dia biografi singkat Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol pada tahun 1772. Nama aslinya adalah Muhammad Syahab. Ia lahir dari pasangan Bayanuddin dan Hamatut. Ayahnya adalah seorang alim ulama dari Sungai Rimbang, Suliki. Imam Bonjol belajar agama di Aceh pada tahun 1800 sampai 1802. Ia mendapat gelar Malim Basar. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu pemimpin dan pejuang yang berjuang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri. Perang ini merupakan peperangan yang terjadi akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Selain menjadi seorang pejuang, Imam Bonjol juga merupakan seorang ulama yang memiliki cita-cita untuk membersihkan praktek Islam dan mencerdaskan rakyat Nusantara dalam wawasan Islam. Ia menuntut ilmu agama di Aceh pada tahun 1800 sampai 1802. Dia mendapat gelar Malim Basar. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Tuanku Imam Bonjol memperoleh beberapa gelar, antara lain yaitu Dato' Syarif, Malim Basar, dan Tuanku Imam. Tuanku Nandrenca dari Kamang Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau dan Selapan yang menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia sendiri akhirnya lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Perjuangan pertentangan kaum adat dengan kaum Padri atau kaum Agam turut melibatkan Tuanku Imam Bonjol. Kaum Padri berusaha membersihkan ajaran agama Islam yang telah banyak diselewengkan agar dikembalikan kepada ajaran agama Islam yang murni. Pada awalnya, timbulnya peperangan ini didasari keinginan di kalangan pemimpin ulama di kerajaan Paguruyung untuk menerapkan dan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian, pemimpin ulama yang tergabung dalam Harimau dan Selapan meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Paguruyung beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan Islam. Dalam beberapa perundingan, tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring itu, di beberapa nagari dalam kerajaan Paguruyung bergejolak dan sampai akhirnya kaum Padri di bawah pemimpin Tuanku Pasaman menyerang Paguruyung pada tahun 1815 dan pecah pertempuran di Kota Tangah dengan Batu Sangkal. Sultan Arifin Muningsah terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan ke Lubuk Jambi. Pada 21 Februari 1821, Komando secara resmi bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda berperang melawan kaum Padri
Padri dalam perjanjian yang ditandatangani di Padang. Sebagai kompensasi, Belanda mendapat hak akses dan penguasaan atas wilayah Darek atau pedalaman Minangkabau. Perjanjian itu dihadiri juga oleh sisa keluarga dinasti kerajaan Pagaruyung di bawah pemimpinan Sultan Tangkal Alam Babagar yang sudah berada di Padang waktu itu. Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk mengalahkannya. Oleh sebab itu, Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bos mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan melukmat perjanjian Masang pada tahun 1824. Tapi kemudian, perjanjian itu dilanggar sendiri oleh Belanda dengan menyerang Nagari Pandai Sike. Pada tahun 1833, perang berubah menjadi perang antara kaum adat dan kaum Padri melawan Belanda. Kedua pihak bahu-membahu melawan Belanda. Pihak-pihak yang semula bertentangan akhirnya bersatu melawan Belanda. Di ujung penyesalan muncul kesadaran. Mengundang Belanda dalam konflik justru menyengsarakan masyarakat Minangkabau itu sendiri. Bersatunya kaum adat dan kaum Padri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tage Pata yang mewujudkan konsensus adat Basandi Syara atau adat berdasarkan agama. Penyerangan dan pengapungan benteng kaum Padri dibonjol oleh Belanda dari segala jurusan selama sekitar 6 bulan atau 16 Maret sampai 17 Agustus 1837 yang dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda. Tetapi dengan tentara yang sebagian besar adalah bangsa pribumi yang terdiri dari berbagai suku seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. 3 kali Belanda mengganti komandan perangnya untuk merebut Bonjol, yaitu sebuah negeri kecil dengan benteng dari tanah liat yang di sekitarnya dikelilingi oleh parit-parit. Barulah pada tanggal 16 Agustus 1837, benteng Bonjol dapat dikuasai setelah sekian lama dikepung. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke pelaku untuk berunding. Tiba di tempat tersebut, dia langsung ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya ke Lota Minahasa dekat Manado. Di tempat terakhir itulah beliau meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat tersebut. Penghargaan perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajahan. Sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia, Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 6 November 1973. Tuanku Imam Bonjol memiliki banyak sekali kelebihan. Kelebihan dari Tuanku Imam Bonjol antara lain yang pertama, pintar. Yang kedua, rela berkorban dan jujur. Yang ketiga, cinta damai dan pantang menyerah. Yang keempat, berpengetahuan tinggi tentang Islam. Dari pembahasan biografi sebelumnya, kita dapat mengambil sifat keteladanan dari Tuanku Imam Bonjol, yaitu yang pertama, memiliki sifat jiwa pemberani dan kesatria. Yang kedua, gigih dalam berjuang membela kebenaran. Yang ketiga, berani melawan musuh yang kuat sekalipun. Yang keempat, sosok pemimpin yang bertanggung jawab dan juga tangguh. Nah, itu tadi biografi singkat Tuanku Imam Bonjol. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan lagi karena saya orangnya ikhlas. Dan jangan lupa subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. And tungguin terus video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again guys.